Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan itu merupakan salah satu bulan yang di dalamnya ada perintah untuk melaksanakan puasa. Allah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, dan salah satu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang penuh utama, karena memang di dalamnya terjadi beberapa peristiwa. Samping tugas untuk melaksanakan ibadah puasa, juga ada peristiwa luar biasa turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran. Kemudian ada malam yang amat sangat luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak peristiwa sejarah yang sangat berpengaruh kepada kondisi bulan Ramadan itu sendiri. Nah, di samping melaksanakan ibadah puasa, di penghujung kegiatan bulan Ramadan ini kita disempurnakan dengan mengeluarkan zakat. Ya, yang lazim biasanya zakat fitrah. Karena memang zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada saat bulan puasa. Setelah bulan puasa tidak ada lagi zakat fitrah. Ada juga sodako atau zakat-zakat yang lain. Sebab zakat fitrah itu hanya harus dikeluarkan sebelum Lebaran, sebelum 1 Syawal, yang harus dibagikan kepada para mustahik zakat. Di antaranya adalah para fakir miskin, yatim piatu, dan seterusnya. Melalui pengeluaran zakat fitrah ini sebagai upaya dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita. Sadar atau tidak sadar, di perjalanan pelaksanaan ibadah puasa mungkin ada yang pernah melakukan dosa salah, gitu ya, sehingga ibadah puasa kita tidak sempurna. Maka disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah diantaranya adalah mensucikan diri kita. Kita sadar karena manusiawi banyak kotoran, banyak salah, hilaf, dosa. Nah, kita bersihkan melalui zakat fitrah itu sendiri. Kemudian zakat fitrah juga memberikan makna dalam rangka membersihkan harta kekayaan kita. Sebab harus diakui bahwa harta yang dimiliki kita itu terdapat harta orang lain, sehingga harus dikeluarkan fitrahnya, zakatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum. Ambillah bagian harta kalian untuk mensucikan harta itu. Nah, termasuk zakat yang lain. Yang kedua, ada nuansa ekonomi. Bermakna ekonomi dalam arti ketika zakat ini dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan ekonomi tersendiri bagi umat, gitu ya. Tapi dengan catatan dimobilisasi dengan baik, terkumpul dari sejumlah muzaki, bisa dibayangkan berapa, kalau beras berapa ton, kalau uang berapa miliar, kalau dikumpulkan umat Islam secara umum. Itu dampak ekonominya luar biasa. Dan yang paling dekatnya ya membantu para miskin, para fukara, sebab kita harus peka sosial, dalam arti ya kita yang berkeuntungan mungkin setiap hari makan yang enak, sementara ada tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak berkeuntungan, sekarang makan besok belum tentu, dan lain sebagainya. Dan bentuk peduli umat Islam lewat pemanfaatan zakat ini bisa menjadi media untuk mengurangi kesenjangan itu, membantu mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang makna Ramadan dan 1 Syawal, di dalamnya ada luar kegiatan, semua adalah ritual ibadah.
sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada baca Al-Quran, ada darus Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya, termasuk di penghujungnya adalah zakat fitrah, dan di hari dengan salat Idul Fitri, dan semuanya adalah ritual keagamaan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam wujud ibadah, baik itu ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Mahdohnya puasa, mahdoh. Kalau ghair mahdoh ya zakat fitrah ghair mahdoh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan ini menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin diiringi dengan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang suci. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.